Nasdem sebenarnya ngarep Ganjar, tapi pakai Anies sebagai pancingan. Pada Rakernas Partai Nasdem beberapa waktu lalu, direkomendasikan 3 nama capres yang akan diusung, yaitu Anies, Ganjar, dan Andika Perkasa. Keputusan akan ditentukan pada November mendatang. Politikus Partai Nasdem Zulfan Lindan mengatakan Anies punya kans paling besar untuk diusung Nasdem sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Anies dinilai sebagai sosok paling potensial dibanding 2 calon lainnya. Ada 3 nama bakal capres yang potensial untuk menjadi presiden itu kan 2, yaitu Ganjar dan Pak Anies. Kalau Ganjar itu kan hambatannya secara psikologis, berani nggak dia keluar dari PDIP, kata Zulfan Lindan. Kalau dari sudut pandang itu, Ganjar ini masih berhitung-hitung. Kalau Ganjar nggak berani ya mutlaklah harus Anies, katanya lagi. Zulfan juga bilang bahwa sinyal Anies bakal terpilih sebagai capres Nasdem belakangan ini juga semakin kuat. Alasannya adalah Anies sudah mengumumkan dia siap maju sebagai capres jika ada partai politik yang mau mengusung. Zulfan mengatakan, hingga saat ini komunikasi Nasdem dengan Anies berjalan lancar. Hubungan antara dua pihak itu terus berlanjut lewat dialog intensif. Apakah kalian paham dengan perkataan dari Zulfan? Sekilas Nasdem ingin mengusung Anies sebagai calon presiden, tapi bukan itu maksudnya. Ini adalah kode politik atau bisa disebutkan sebagai pancingan. Dikatakan dengan jelas bahwa Ganjar memiliki tantangan, yaitu apakah dia berani atau tidak keluar dari PDIP agar bisa diusung sebagai capres oleh Nasdem. Artinya, ada kemungkinan Nasdem tidak akan koalisi dengan PDIP. Pesan selanjutnya adalah sebenarnya partai ini lebih tertarik dengan Ganjar, sedangkan Anies adalah plat B atau capres cadangan jika Ganjar menolak. Intinya ada kesan Nasdem ngarep kepada Ganjar. Anies dijadikan sebagai faktor urgensi. Makanya Ganjar seolah terus dipancing dan digoda agar keluar dari PDIP. Ini namanya politik sambil menyelam minum air, mengajak Ganjar bergabung sehingga suara besar dari dukungan terhadap Ganjar akan berpindah ke Nasdem, sekaligus bisa menurunkan dukungan terhadap PDIP. Kalau orang biasa saja bisa menebak arah pancingan ini, maka PDIP jauh lebih mampu menebak ini. Dan PDIP rasanya bukan partai yang bodoh-bodoh amat. PDIP sampai saat ini masih terlihat santai dan tidak ada tanda-tanda akan mengumumkan siapa capres yang akan mereka usung. Parpol lain sebenarnya juga sedang menunggu manuver PDIP akan seperti apa. PDIP tidak mau terburu-buru karena bisa mengusung capres dan cawapres sendiri tanpa koalisi. Banyak yang menunggu dan siap meminang Ganjar kalau melihat gejala PDIP lebih memilih Puan saat ini. Tapi, bisa saja terjadi perubahan di last minute. Dengan pernyataan dari Zulfan, ada indikasi Nasdem oportunis mencari peluang terbaik bagi partai mereka. Sudah jelas partai ini ingin menggait tokoh populer agar suara partai ikut terdongkrak. Ganjar adalah pilihan pertama mereka. Meski ngomongnya memilih Anies, tapi ada pancingan politik agar Ganjar segera membalik keputusan. Sebenarnya ini kurang etis, terkesan ingin menyerobot kader partai lain demi kepentingan partai sendiri. Beberapa waktu lalu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto pernah mengungkit isu pembajakan kader menjelang pemilu 2024. Isu ini mencuat setelah Ganjar disebut bakal dibajak partai lain jika PDIP tidak mengusungnya sebagai calon presiden. Kita ini parpol, bukan klub sepak bola yang ketika melihat pemain handal dari klub lain lalu kita rebut dan dia bajak pemain sepak bola yang lain. Kalau itu terjadi, maka pasti watak politiknya adalah kekuasaan kapital, kata Hasto. Menurut Hasto, jika praktik bajak-membajak kader terjadi, maka tokoh politik yang dibajak tersebut dipastikan hanya akan digunakan untuk kepentingan kekuasaan kapital, bukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Tapi kalau Ganjar maju capres lewat Nasdem, maka Anies bakal lewat. Anies tak akan bisa nyapres. Otomatis AHY pun ikut tersingkir. Demokrat dan SBY mungkin bakal nangis berbulan-bulan. Politik ini memang seru tapi menggemaskan. Ada yang diharapkan tapi harus korban yang lain. Sejauh ini gangguan Pilpres 2024 masih berkutat di Anies dan AHY. Dua orang ini sudah sangat kebelet jadi pemimpin. Apapun bakal dilakukan jika dirasa perlu. Bagaimana menurut Anda?